Iya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Langsung saja kita sapa Bapak Sohibul Iman, Ketua Umum PKS. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Pak Sohibul Iman sebagai Presiden PKS ini orang banyak mempertanyakan apakah kemudian Anda bisa mampu kembali membangkitkan kejayaan PKS pada saat sebelum ini, pada tahun 2004 terutama pada saat PKS dari partai yang hanya tidak memiliki electoral threshold yang cukup tapi kemudian bisa melonjak pada pemilu setelahnya. Nah kemudian juga tadi kita berbincang dengan Pak Kodari, dengan berhati-hati Pak Kodari mengatakan bahwa masih optimis bahwa PKS bisa kembali berjaya. Nah kalau dari Anda sendiri melihatnya apa yang kemudian akan Anda bawa dalam membangkitkan kembali kejayaan PKS? Ya, tentu kalau ditanya masalah apakah bisa membangkitkan kembali atau tidak, ya pada dasarnya kita harus selalu optimis ya. Kita insya Allah kita usahakan seperti itu. Nah tentu untuk hal itu ya harus ada bagaimana caranya. Ya. Dalam hemat kami, PKS ini kan sejak awal bahkan sampai hari ini kan sudah mendeklarasikan ya bahwa kita ini pada dasarnya adalah partai dakwah, di mana partai dakwah ini memiliki nilai dan prinsip dasar ya yang itu menjadi guide ya seluruh aktivitas politik kita ya. Nah, dengan prinsip itu kami yakin ya karena prinsip dan nilai dasar dakwah itu adalah memberikan kebaikan pada ruang publik dan juga memberikan kebaikan pada seluruh masyarakat ya. Kalau kita bisa mengaktualisasikan nilai-nilai itu di dalam kehidupan politik kami sangat yakin publik akan tertarik dengan kami sehingga insya Allah PKS akan kembali dicintai oleh masyarakat. Saya kira seperti itu. Baik, tadi Anda mengatakan PKS adalah partai dakwah yang sebaiknya membawakan kebaikan buat masyarakat. Tapi pada kenyataannya kita tahu perkembangannya kader PKS ada yang terjerat dengan kasus korupsi. Dan itu kemudian membuat orang bertanya-tanya di mana nilai partai dakwahnya? Ya tentu pertama kami harus introspeksi ya dan kemudian kami melakukan evaluasi ya kenapa hal seperti itu bisa terjadi. Nah dari introspeksi dan evaluasi itu tentu kami ya ada langkah-langkah yang harus kami lakukan ya. Bagaimana ke depan kita bisa memitigasi ya meminimalkan munculnya kasus seperti itu. Dan yang kedua tentu saja yang penting adalah tindakan apa yang harus kami lakukan ketika hal itu terjadi. Saya kira dua hal itu ya nanti menjadi langkah kami. Kami yakin bahwa hal yang tadi dikatakan oleh masyarakat tidak mencerminkan partai dakwah itu bisa kita perkecil insya Allah. Baik, saya ke Pak Kodari terlebih dahulu. Pak Kodari tadi dikatakan langkah-langkah yang antara lain dengan melakukan introspeksi. Apakah ini cukup untuk kemudian mengembalikan fitrahnya partai PKS? Kita sudah melihat indikasi itu ya dengan pernyataan Pak Sohibul Iman, kemudian jajaran pengurus PKS yang baru yang mengatakan mereka ingin back to basic lah. Mereka ingin kembali kepada jargon bersih dan peduli. Saya kira jargon ini memang tidak dipakai pada tahun 2014 yang lalu karena memang situasi waktu itu tidak mengizinkan ya. Bayangkan kalau jargon ini dipakai pada tahun 2014, sementara peristiwa Pak Lutfi Hasan itu baru terjadi dua tahun sebelumnya. Dan ingatan orang masih segar. Maka jargon itu kalau dipakai di tahun 2014, saya kira memang tidak akan laku ya. Kalau sekarang dengan mungkin kasus-kasus yang ada saat ini cukup mempan tidak? Saya kira tetap jadi satu PR besar. Mungkin kita ingin mendengar dari Kang Sohibul Iman, mendengarkan lebih jauh kira-kira apa sih resepnya gitu, konkretnya ya. Tidak hanya pada tataran normatif karena memang ternyata kasus semacam ini kan belum sepenuhnya selesai ya. Memang tidak persis kejadian seperti Pak Lutfi Hasan misalnya, tetapi baru-baru ini terjadi juga kasus dengan misalnya dengan Pak Gatot di Sumatera Utara dan itu tetap jadi satu persoalan. Tapi pada dasarnya saya tetap setuju bahwa kekuatan dasar dari PKS itu Kang Iman adalah memang bersih dan pedulinya. Inilah dua pondasi yang menjadi dongkrak suara pada tahun 2004
dan masih bisa menjadi tulang punggung pada tahun 2009. Cuman memang problem-problem kasus korupsi ini memang harus sekali lagi dimitigasi lah. Jangan sampai jadi bencana asap juga ini, seperti yang sedang melanda. Artinya bukan cuma melanda kepalanya, tapi juga melanda yang di bawah-bawahnya. Saya kira kasus PKS ini sebetulnya agak menarik ya, kalau kita bicara kasus korupsi. Kalau di partai lain itu kenanya di bawah. Yang atas-atasnya malah relatif aman gitu ya. Kita ambil contoh Golkar, kita ambil contoh Apa kemudian PDIP menurut Anda, dan analisa seterusnya. Anda, kenapa malah justru di atas yang melakukan itu? Ya saya kira ya tentu kita harus tanyakan juga ya dengan Pak Sohibul ya kenapa hal itu bisa terjadi. Tetapi buat saya sih lebih kepada soal efeknya begitu. Kalau di PKS ibarat ular ya, itu kalau mematiin ular tuh getok kepalanya dulu. Nah, PKS ini kasusnya mungkin tidak sebanyak partai yang lain, tapi karena yang kena kepalanya efeknya langsung luar biasa begitu. Sebetulnya menurut saya angka 6,8 itu masih termasuk lumayan ya, karena dulu orang memperkirakan akan betul-betul habis begitu loh ya. Jadi memang mungkin betul kembali kepada bersih dan peduli, tapi barangkali apa sih resep konkret yang sudah dibayangkan oleh Kang Iman ini? Mungkin salah satu resep konkretnya adalah misalnya pada saat kemarin di Cibubur PKS mendoakan pemerintahan Jokowi. Nah, apakah itu resepnya juga Pak Sohibul Iman dalam rangka merapat ke pemerintahan? Ya, pertama saya ingin meluruskan dulu ya, itu masalah bersih peduli profesional itu bukan kembali ya. Karena seperti tadi di pidato saya sudah sampaikan, sebetulnya jargon bersih peduli profesional itu sudah menjadi ciri PKS dan itu ada di dalam ADART pasal 2 ayat 2 ya. Jadi artinya ketika kemarin ada hal yang ada slogan lain ya dari Pak Anies masalah cinta kerja harmoni, itu tidak menggantikan ciri PKS sebagai bersih peduli profesional. Itu hanya satu strategi menghadapi pemilu 2014 gitu. Sementara bersih peduli profesional itu tetap. Nah, ketika saya sekarang mengatakan bahwa saya lebih mengatakannya mengokohkan jati diri kita sebagai partai dakwah ya dengan ciri bersih peduli profesional. Artinya nilai-nilai ini mari kita aktualisasikan di dalam konteks kehidupan bernegara yang semakin berubah dan semakin kompleks gitu. Jadi di sini tidak ada istilah kembali ya, kita justru lebih mengokohkan. Nah, yang kedua terkait dengan masalah langkah-langkah seperti apa yang kita lakukan. Memang ini kan sebetulnya banyak faktor ya ketika seseorang kepala daerah atau pejabat publik itu terkena kasus hukum ya. Yang pertama yang kita lihat bisa bahwa seorang pejabat publik itu kena kasus hukum itu karena kepahaman tentang pengelolaan jabatannya ya, khususnya dalam pengelolaan dana publik itu mungkin dia pemahamannya tidak komprehensif sehingga dia bisa jatuh kepada terpleset lah istilahnya. Nah, dalam hal ini tentu langkah kami adalah kami ke depan setiap pejabat publik yang kita akan ajukan itu mereka akan diberi pemahaman yang lebih komprehensif tentang tata pengelolaan keuangan negara. Itu. Nah, yang kedua tentu saja yang juga dibutuhkan dan ini akan kami lakukan adalah tadi ketika seseorang dengan alasan apapun kemudian terkena kasus seperti itu, maka kami harus melakukan tindakan tegas gitu. Nah, tadi di dalam pengesahan pengurus tadi jelas dalam fakta integritas itu di poin ke-6 itu jelas semua pengurus PKS ya. Ini kan baru pengurus partai itu mereka siap ya menjalani proses disiplin internal kalau mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang menjadi komitmennya. Kalau sebelumnya belum pernah dilakukan seperti ini, Pak Sohibul Iman. Publik baik di DPR. Kenapa? Kalau sebelumnya belum pernah dilakukan seperti ini. Kenapa, Mbak Palena? Kalau sebelumnya belum pernahkah ada? Dulu ada ya, dulu ada. Seingat saya ada komitmen kita pada 3 hal, tetapi poin yang 6 itu adalah poin yang saya kira baru ya.
bahwa secara eksplisit dinyatakan mereka siap menjalani itu. Nah, ini tentu usaha kami untuk seperti itu ya. Nah, di sini tentu saja kita berharap nanti dengan adanya pembekalan pejabat-pejabat publik kami ya. Maaf ya, saya tambahkan dulu, tadi kan untuk pejabat di DPP ya, di partai maksud saya. Nah, nanti juga untuk mereka yang kita usung menjadi pejabat publik baik kepala daerah maupun DPR, DPRD, itu juga sudah kita siapkan fakta integritas yang bunyinya kurang lebih sama seperti tadi. Artinya ada ketegasan sikap begitu terjadi hal itu. Oke, gitu. baik. Nah, ada pertanyaan tadi yang belum terjawab mengenai resep-resep apakah merapat ke pemerintahan atau tidak. Tapi kami harus jeda sejenak, pemirsa. Kami akan kembali ke Anda, Pak Soebul Iman, sesaat lagi setelah jeda berikut ini.